Kemudian Pak, yang berikutnya itu Abu Nuaim meriwayatkan beserta sanadnya, utusan Umar radhiyallahu an, pergilah disuruh Umar, kau pergi menghadap raja Kaisar Heraklius. Karena Heraklius sudah tahu bagaimana kekuatan muslim pada saat itu, kan di bawah Umar bin Khattab itu Pak, hampir 52 negara di bawah kekuasaan Umar, termasuklah Yerusalem. Yerusalem itu waktu itu dipimpin oleh seorang pendeta namanya Patriark Spurinius. Itu udah disuruh Umar merdeka, dikasih otonomi khusus, bebas. Kata mereka, ndaklah, kami ingin tetap di bawah kekuasaanmu saja. Nah begitulah adilnya waktu itu ya Pak ya. Jadi kalau kita ingat lagi Pak, bagaimana Yerusalem yang seharusnya lebih dekat ke Romawi, tapi lebih memilih di bawah kekuasaan Islam. Dia kagumnya itu, waktu Umar bin Khattab hendak mengambil kunci kekuasaan di Yerusalem, itu rombongannya tidak banyak Pak, cuma berdua berangkat. Biasanya kan kalau kepala negara ini keluar itu kan beberapa hari sebelumnya ada dulu utusan, disiapkan semuanya. Umar tidak seperti itu, jadi hemat biaya negara Pak. Berdua aja pergi, kau naik di atas kuda, aku jalan di bawah. Nanti kalau aku capek, aku pula yang duduk di atas, kau jalan di bawah. Begitulah ganti-gantian Pak. Tidak ada membawa rombongan besar. Jadi karena ganti-gantian, orang di Yerusalem sudah menyiapkan penyambutan. Cukup meriah, ramai. Pas pula giliran pengawal Khalifah Umar yang duduk di atas kuda Pak, tentu dia yang disambut. Selamat datang Khalifah. Datang pengawalnya, bukan aku yang khalifah yang jalan di bawah. Disitulah kagum pendeta Nasrani itu dengan Umar bin Khattab. Masuk waktu zuhur, silahkan sholat di gereja kami khalifah. Waktu itu tidak ada masjid, yang ada cuman gereja Holy Sepulchre, gereja tertua di dunia saat ini. Pas Umar masuk ke dalam, ditengoknya terlalu banyak hiasan-hiasan kekaguman bangsa Nasrani dengan macam-macam lah ornamennya Pak. Maka Umar memilih untuk sholat di luar gereja. Agak terkecil hati pendeta Patriark Spurinius Pak. Setelah itu beliau bertanya, apa kurang suci gereja kami sehingga kau sholat di luar khalifah? Kata Khalifah Umar, aku ini pemimpin umat muslim. Jika umat Islam di masa yang akan datang tidak tahu bagaimana aku memperlakukan kalian, dan mereka mendengar pemimpin mereka pernah sholat dalam gereja ini, nanti mereka hancurkan gereja ini dijadikan masjid. Aku tidak mau itu terjadi. Itulah sampai hari ini gereja Holy Sepulchre tetap berdiri. Itulah toleransi Umar yang membuat terkagum-kagum lah orang. Makanya mereka mau di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Nah waktu utusan khalifah ini Pak, yang bernama Abu Nuaim, pas dia sampai di kerajaan Heraklius, dikasihlah tempat duduk. Ya silakan Pak. Dikasih dia tempat duduk, duduklah dia Pak. Habis itu dipandangnya kursi itu, rupanya kursi itu dari emas. Langsung dia berdiri, duduk dia di bawah. Loh, kenapa kau duduk di bawah? Kata Heraklius. Aku melakukan ini untuk menghormati kedatanganmu, karena dia tahu umat Islam kuat Pak. Dikasih duduk, tempat duduk dari emas. Kata Abu Nuaim, Rasul kami melarang kami untuk menggunakan jenis perabotan apapun dari emas. Di situ tertegun Heraklius. Orangnya udah lama meninggal, tetapi masih tetap dihormati pesan-pesannya. Jadi tidak mau Abu Nuaim duduk di kursi dari emas. Jadi selain berbahaya juga ya Bu ya. Dulu ingat saya udah berapa kali orang mau mencoba mencuri emas Monas ya Pak ya. Itu mau dijujuri orang Pak. Kursi emas kerajaan Siak. Dulu kan udah sempat juga tuh. Makanya replika lagi yang didudukkan di sana. Nggak usah kursi dari emas Bu, kue aja lewat Bu. Kue nggak seberapa Pak. Ingat saya dulu tuh
Orang non muslim disembayang kan pakai buah-buahan tuh Pak, ada jeruk, ada apel. Saya heran nengok anak kecil apa ditungguin betul tuh taci itu habis sembayang, rupanya ngintai itu tuh Pak, ngintai apel, jeruk itu. Mungkin berpikir mereka kok habis terus ya dimakan Tuhan gitu kan Bu ya. Rupanya ketahuan. Sejak itulah diganti pakai limau plastik sekarang tuh Pak. Kan tidak ada lagi pakai yang asli sekarang. Limau plastik, apel plastik, itulah ditaruh. Baru tidak habis-habis lagi. Tetap tuh Pak, bertahun-tahun tahan. Paling berubah aja warna ya. Jadi ini larangan Rasulullah, tetapi sahabat masih tetap mengingatnya dan mematuhinya. Kemudian Pak, Abu Razak meriwayatkan dari radhiyallahu an, pada suatu hari pamanku datang menemuiku, kemudian mengatakan kepada masyarakat, hari ini aku telah mendengar Rasulullah melarang sesuatu yang kita sukai. Tapi ingat, ketaatan kita kepada Rasulullah jauh di atas apapun yang kita sukai, yaitu tentang sewa menyewa tanah. Nurut Pak, padahal bagi mereka itu menguntungkan. Dia gini Bu, ada beberapa hadis tentang sewa menyewa tanah itu. Waktu itu Rasulullah menawarkan kepada orang Ansor, kata orang Ansor, gini aja lah ya Rasulullah, tanah kami ini kelolalah, ambillah hasilnya. Kata Rasulullah, tidak, kami yang mengelola, tapi kita nikmati bersama. Itu cara Rasulullah Pak. Kemudian ada pula yang caranya yang dilarang Rasulullah dalam hadis ini, saya beli bibit, kamu yang kelola, nanti bibitnya tetap punya saya. Nah itu sebetulnya yang dilarang. Nah orang waktu itu cukup menguntungkan Pak, karena pembagiannya bisa besar, dan orang yang menanam tidak pernah mempunyai hak di situ jadinya, karena bibit dari pemilik. Mereka menyukai hal ini, tapi ketika Rasulullah melarang, mereka pun menurutinya. Kalau kita ingat kenapa Abdurrahman bin Auf itu kaya raya Bu, dibikinnya kios-kios, tapi tidak disewakan Pak. Pakailah dulu, sudah menguntungkan, nanti baru kita hitung. Itu yang membuat dia kaya. Kalau sekarang kan bayar 5 tahun langsung kan gitu Pak ya, kalau adat kita lah, dan itu tidak salah juga, itu kebiasaan kita kan, itu udah lumrah Pak ya. Tapi Abdurrahman bin Auf itu, toko-toko itu tidak ada satupun yang dibayar sewanya. Jualan kalian dulu, berhasil kalian baru kita hitung. Kalau belum, jualan aja lah dulu. Kalau kita taruhlah kita kuat Pak, cuman tidak kuat dengan ngomel istri nanti Pak. Abang bukan sahabat Bang, janganlah abang coba macam itu. Azab kita kena omel dibuatnya Pak. Sedangkan ibu-ibu ini nabrak tembok Bu, tembok itu minta maaf, bayangkanlah tuh Pak. Tidak ada pokok. Memang tidak bisa, harus tembok itu minta maaf. Kemudian Pak, ini Muhammad bin Aslam. Di sini diceritakan bahwa dia ini biasa dari desanya itu cukup jauh Pak, pergi ke Madinah, urusan bisnis di pasar. Kali ini pulang dia dari pasar Madinah itu, udah sampai dia ke desanya Pak, udah ditaruhnya syal dia. Teringatlah dia Bu, siapapun yang singgah di Madinah, jangan lupa sholat di masjidku 2 rakaat. Akhirnya balik ke Madinah Pak, untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Kalau kita ya udahlah, macam mana lagi, udah telanjur, besok-besok tidak lupa lagi. Tapi sahabat tidak bisa seperti itu. Begitu dipesankan balik Pak. Udah sejauh-jauh itu dia pulang balik untuk sholat sunat 2 rakaat di Madinah. Sempatlah Bu ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu melakukan ibadah di zaman sekarang. Mungkin kita mengira banyak mereka melakukan bid'ah, karena sahabat Rasulullah itu Pak, ada yang sholatnya itu, misalnya Rasulullah pernah berputar kudanya di suatu tempat, sudah tuh sholat 2 rakaat itu Pak, asal sampai di tempat tuh diputarnya kudanya 2 kali, sholat dia 2 rakaat. Kalau orang tidak tahu,
Ini ganjil lah ajaran nih. Begitu betul mereka ingin menirunya gitu. Karena macam-macam cara mereka. Ada yang sedang sholat bu, dipanah sampai 3 kali dipanah pak, tidak diputuskannya sholatnya, tetap dia teruskan. Kalau sempat kita melihat seperti itu sekarang, sebanyak tuh orang yang taat dari dia nak macam itu betul kelakuannya. Udah jelas kena panah, berhentilah dulu. Tentu kita gitu pak kan. Tapi dia tidak. Udah selesai dia sholat baru dipegangnya tangan kawannya. Terkejut kawannya nengok dia berdarah-darah tuh. Ngapa ndak kau bangunkan aku dari pertama tadi? Ndak tega aku memutus ayat yang ku baca. Begitulah pak. Jadi walaupun sudah jauh pulang ke rumah, kembali hanya untuk sholat sunat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Bukan masalah pahalanya pak. Dia ingat pesan itu, siapapun yang singgah ke Madinah sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita ingat Bilal bin Rabah bu ya, Bilal bin Rabah itu sanggup azan itu kan 3 hari setelah kematian Rasulullah. Setelah itu kan tidak berani lagi dia azan pak. Karena setiap kalimat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu udah nangis saja isinya pak. Tidak tersambung lagi azan tuh. Akhirnya minta izin dia waktu itu dengan Abu Bakar untuk meninggalkan Madinah. Jadi ada juga bu, kalau tidak ingin terlalu larut ya pindah dulu. Bilal akhirnya pindah ke Syam. Dimimpikanlah dia, Rasulullah datang ke mimpinya. Kenapa kau tidak mau menjengukku lagi Bilal? Nah inilah hadis ziarah kubur tuh pak. Rasulullah datang, kau tidak kau jengukku. Kalau didoakan aja kan bisa pak. Rupanya ziarah itulah. Berangkat Bilal dari Syam ke Madinah, didesaklah oleh cucu Rasulullah Hasan Husain untuk melantunkan azan. Nah itulah dia azan balik itu pak. Sekali itu dia azan, minta dia balik ke Madinah. Terakhir dia azan Umar bin Khattab memintanya. Pergi Umar bin Khattab ke Syam, minta dia azan. Karena apa waktu itu? Kalau dia udah azan di Madinah waktu itu bu, itu masyarakatnya mendengar pasti menangis. Balik ingatan tuh pak. Balik keingatan ke Rasulullah itu. Itu yang membuat Bilal tidak mau azan. Nah, begitulah cintanya. Kalau kita kan paling 2-3 bulan teringat ya Pak. Sudah itu kan biasa aja kita lagi. Secinta apapun kita sama orang tidak lama lah. Tapi kalau Rasulullah, kita aja yang jauh dari Rasulullah mendengar itu aja masih terharu kita Pak. Kemudian Pak, Said bin Mansur dan Ibnu Najjar meriwayatkan setelah sanadnya dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, dia ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah meminang perempuan. Akhirnya dinasihati Rasulullah, kau tengok perempuan tuh. Belum lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau lihatlah dia dulu. Nah inilah hadis. Kalau misalnya perempuan itu bercadar, inilah tahap nazar tuh Pak, boleh dilihat. Pergilah dia ke rumah perempuan tuh, ngomonglah dia sama bapak mamanya, aku dipesankan oleh Rasulullah, sebelum menikah dengan anakmu, aku harus melihatnya terlebih dahulu. Agak merasa aneh bapak dan ibu perempuan nih Pak, saling pandang-pandangan dalam riwayat ini. Oh kalau kalian tidak mengizinkan ya sudah, aku pergi. Karena Rasulullah melarangku menikah sebelum aku melihatnya. Pas dia pergi, keluar anak perempuannya. Jika Rasulullah yang meminta izinkan ayah. Nah, itu ketaatan perempuan itu, padahal rasanya itu tidak mungkin, malu gitu ya Pak ya, karena itu waktu itu belum pernah terjadi. Akhirnya dia tunggu di balik tirai, dilihatlah oleh laki-laki ini. Kata dia ke Rasulullah, mantap ya Rasulullah, cocok. Akhirnya nikah. Kenapa rupanya Rasulullah menasihati dia untuk menengok? Dia nikah totalnya udah 70 kali Pak, tinggal semuanya. Gara-gara ndak nengok Pak. Jadi jangan sampai kita salah paham Bu. Jangan sampai tidak nengok. Nah ini termaktub dalam kitab Kanzul Ummal juz 8 halaman 288. Maka suruh Rasulullah kau tengok betul lah dulu, karena kawin cerai Pak. Karena ndak nengok gitu Bu. Makanya dibolehkan melihat sebelum pernikahan. Jadi bukan itu melecehkan perempuan, tidak. Inilah bagian kata Rasulullah untuk supaya engkau bertambah hatimu kepada dirinya. Ditengok dulu. Kalau perempuan dah pasti bisa nengok laki-laki. Kalau laki-laki kan tidak tahu Pak.
Jadi supaya tidak terjadi lagi kawin cerai itu, tengoklah dulu. Jadi dulu ada anak-anak muda di Pekanbaru nih Bu, dia mau nikah. Jadi saya bilang jaraknya jangan terlalu lama dari ta'aruf ke nazar. Nanti sudah terlanjur dalam, ternyata tidak sesuai dengan keinginan kamu. Udah Ustaz, pokoknya saya yakinlah sesuailah dia dengan saya. Hati perempuan ini sudah dalam Pak. Begitu dia nazar, buka cadar, hilang selera laki-laki. Marah saya sama dia. Tidak boleh kau macam itu. Kan udah Ustadz bilang dari awal-awal, jangan terlalu lama. Perempuan itu udah terlalu dalam Pak. Akhirnya dia tinggalkan, kan kasihan jadinya. Tapi kalau masih baru-baru kan belum terlalu dalam. Pas ta'aruf rasanya cocok Pak, masuk ke tahap nazar. Dia boleh melihat gitu. Jadi supaya ada rasa, maka kata Rasulullah itu menikahlah dengan yang sekufu, sama rasa, ganteng, cantik, itu kan sama rasa. Karena Rasulullah sendiri sudah ngalami Bu. Ketika Rasulullah menyuruh anak angkatnya Zaid bin Harisah menikah dengan Zainab binti Jas. Zainab binti Jas nih cantik, kaya raya. Dan dia tahu dengan Zaid, dia tidak mau sama Zaid nih Pak. Cuma karena dia segan karena perintah Rasulullah, akhirnya menikah dia dengan Zaid. 10 tahun menikah, berantem aja Pak. Kenapa tidak cocok? Zainab merasa tuan, Zaid sebagai suami merasa muda Pak. Jadi gitu, jadi tidak cocok. Udah 10 tahun itulah akhirnya memohon dia ke Rasulullah. Tidak bisa Rasulullah, sabarlah, tahanlah dulu. Nah itulah Allah ungkap, karena Allah menyuruh Rasulullah menikahi Zainab. Begitu Rasulullah disuruh menikahi Zainab, Rasulullah tidak mau Pak. Marah Allah kepada Rasulullah. Gara-gara mulut orang takut. Inilah satu-satunya pernikahan Rasulullah yang dijadikan fitnah oleh orang Quraisy. Muhammad telah memperistri anak angkatnya. Jadi cuman ini Pak yang bermasalah, yang dijadikan senjata oleh orang Quraisy. Kalau mengenai Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah, tidak ada jadi masalah. Berarti itu biasa waktu saat itu. Tapi ketika menikahi anak angkat, itu baru isu itu berkembang. Macam tidak ada perempuan lain, padahal Allah yang memerintahkan. Itulah kebanggaan Zainab dibanding istri-istri yang lain. Itu Pak, Rasulullah ketika dinikahkan Allah itu tidak ada ijab kabul lagi Pak. Karena sudah Allah yang menikahkan. Zainab asal berantem sama istri-istri Rasulullah yang lain, kalian dinikahkan oleh bapak kalian, aku Allah yang menikahkan. Itulah kebanggaan Zainab Pak. Itulah yang melebihkan dia daripada yang lain. Kemudian Pak, Abu Dzar radhiyallahu an. Jadi jangan dikira Bu, sahabat Rasulullah itu tidak ada juga yang berdebat mulut, yang keluar kata-kata kasar ada. Ini salah satunya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an itu dia memakai baju yang sama dengan budaknya Pak. Ibaratnya tidak ada beda tuan dan majikan. Orang salut. Hebat kau Abu Dzar, sama baju yang dipakai budak kau sama kau. Kalian tidak tahu sejarahnya. Aku pernah memaki-maki seorang budak. Kemudian aku jelek-jelekkan dia ke mamaknya. Anak kau tidak becus kerja ini segala macam. Terdengarlah oleh Rasulullah Pak, dia memaki-maki budaknya. Apa kata Rasulullah? Mereka itu beragama Islam, adalah saudara-saudaramu. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaanmu. Barang siapa Allah berikan kuasa terhadap budaknya, maka hendaklah dia memberi makan kepadanya seperti apa yang dia makan. Memberinya pakaian seperti apa yang dia pakai. Maksudnya dia kalau ada pakaian, tolong juga kasih dia pakaian yang layak. Cuman Abu Dzar karena menebus kesalahannya itu Pak, akhirnya dia samakan bajunya dengan budaknya. Dia menebus kesalahannya. Jadi ada juga yang terlepas tuh Pak. Macam Utsman bin Affan dengan Bilal. Itu kan sempat Utsman kesal, kau tuh budak, kau tuh anak budak.
Itu sedih hati Bilal, ngadu ke Rasulullah. Itu marah Rasulullah, Pak. Saking takutnya Utsman, tidur dia di bawah kaki Bilal. Tolong injak muka aku Bilal. Itu minta maafnya Utsman karena sudah memaki Bilal. Jadi keles-keles itu ternyata ada juga, Pak. Biasalah, kita ribut-ribut sikit, kadang terlepas bicara karena emosi yang tidak tertahankan. Jadi sahabat pun ada juga seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, jika engkau memberinya beban, usahakan beban yang dia mampu. Bila lebih dari beban kemampuannya, maka bantulah dia. Jadi ternyata kita itu kalau punya pembantu, apa-apa yang tidak kita bisa lakukan, baru kita suruh dia. Jangan sampai membantunya, Pak. Maka jangan heran, Pak, kejadian ini. Kan banyak terjadi itu, Pak. Semuanya. Ini bajunya Tuan, ini tehnya, ini kopinya, ini nasinya. Tuan mau makan apa? Sedangkan tembok aja yang keras, Pak, kena air hujan setetes-setetes bolong, Pak. Laki-laki ini, Bu, kalau udah nyaman dia tidak mandang muka lagi, Bu. Apa tidak banyak tertarik dirinya, Pak? Istri tidak bisa macam itu. Sementara pembantu memperlakukannya seperti itu. Akhirnya mengamuk-ngamuk lah ibu nih. Mau tengok tak pelakor, ternyata dia pembantu saya, ini fotonya. Banyaklah netizen komen, Masya Allah cantik ibu lagi, Bu, daripada dia. Ya Allah, kenapa selera suami ibu rendah. Macam-macam lah netizen Indonesia lah namanya, Pak. Tapi ada juga yang komen, seharusnya ibu introspeksi diri. Kan banyak tuh, Pak. Netizen Indonesia ini, Bu, nomor 1 ditakuti dunia, Bu. Tajam-tajam mulutnya, Pak. Ngeri, Bu. Bisa tutup akun orang dibuatnya kalau kena netizen Indonesia ini. Jadi apa-apa yang tidak dia bisa, atau kalau kita bebani dia, bantu dia. Kadang ada pengusaha Islam nih, Bu, tidak mau rugi, Pak. Dia misalnya menggaji orang, terasa sikit kerjanya, Pak, disuruhnya yang lain-lain, Pak, sampai yang bukan bagian dia, nyuci kolam, nyuci mobil, pokoknya harus, tidak mau dia rugi. Kalau zikir betul atau pejam-pejam mata pula bapak itu, anak buahnya mengeluh semua, Pak. Parah kata orang. Jadi jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Kalau untuk makan ya udahlah, makanlah sama-sama apa yang kita makan. Jangan pula disiapkan ini makanan untuk majikan, ini lauknya untuk pembantu, ini tidak ada. Udahlah, sama aja lah makan tuh. Berapa betul lah isi perut tuh kan, Pak. Jangan sampai dibeda-bedakan. Ini ingat saya, Bu, ada yang cerita kaget saya. Padahal bapak itu cukup saya kagumi kesolehannya, kedermawanan dia. Tapi semua karyawannya cerita sama, minum air putih aja Ustadz tidak boleh di rumah tuh. Minum air putih tidak boleh. Pandai-pandailah cari kalian sendiri, jangan pernah kalian minum. Berapalah harga air putih itu, Pak, ya? Dihargai betul di kafe, Bu, 2.000-3.000 harganya, Pak. Tidak boleh minum air putih, apalagi yang lain tuh, Pak. Tapi saya datang ke sana semua dikeluarkan, Pak. Ya itulah pencitraan ini kadang-kadang. Sebetulnya kan kalau di sisi lain kan menguntungkan tuh, Bu. Kadang kan orang kan gitu, Pak, biarlah dia ke orang macam itu kan kena kaku tuh. Kita tidak bisa kita seperti itu. Seakhirnya saya coba menasehati, akhirnya saya gagal, Pak. Saya dibenci. Memang itulah risikonya, Pak, ya. Ngasih tahu orang merasa dia udah sebaik ini, saya yang ini juga diungkit-ungkit, akhirnya benci dia sama kita. Dan itu wajar karena dia sudah memberikan kebaikan, tapi justru kita menasihati dia. Wajar aja orang tersinggung, marah. Karena ingat, Bu, yang tidak boleh dilawan di dunia ini 3: penguasa, orang kaya, orang gila. Itu resikonya sama, Pak. Kemudian yang berikutnya ini kisah antara Umar dan Abdurrahman bin Auf. Sempat kelas, Pak. Abdurrahman bin Auf ini, Bu, dia kena penyakit kulit. Jadi dia ngomong ke Rasulullah, badan aku penyakit kulit ya Rasulullah, boleh enggak aku pakai sutra? Jadi minta izin dia ke Rasulullah untuk memakai sutra.
Nah, karena kalau untuk orang penyakit kulit pakai sutra itu memang cepat sembuhnya, Pak. Itu pula lah kelebihan sutra itu. Kata Rasulullah, boleh untukmu, karena memang dalam keadaan sakit. Setelah Rasulullah meninggal, Abdurrahman bin Auf tetap memakai sutra, Pak. Dibawanya anaknya. Pas nampak oleh Umar bin Khattab, pakaian apa yang kau pakai ini? Kok pakai sutra? Yang anaknya itu, Pak, saking spontannya Umar, Pak, dimasukkannya tangannya ke jubah anak Abdurrahman bin Auf itu, dirobeknya dari atas ke bawah, Pak. Itu sempat tersinggung Abdurrahman bin Auf. Tidak usahlah macam itu, Umar, karena aku kau gitu. Apa kau tidak tahu Rasulullah membolehkan aku memakai sutra? Itu untukmu ketika kau sakit, tidak untuk anakmu. Ini anak kau kasih sutra, kau udah sehat kau pakai juga sutra. Nah, jadi sempat clash juga, Pak, antara Umar dan Abdurrahman bin Auf. Karena Umar orangnya memang kontan, Pak. Jadi kalau seminar parenting tidak laku sama Umar bin Khattab tuh, nah, dia kontan masalahnya, Pak. Sedangkan anaknya aja ketahuan mabuk. Nah, jadi diingat nih, Pak, ya, jangan dikira anak-anak para sahabat itu soleh lah semuanya. Amr bin As, gubernur di Mesir, ketahuan anak Umar bin Khattab ada yang mabuk. Amr bin As karena segan, Pak, kan kalau orang mabuk itu, Bu, hukumannya dicambuk 80 kali dengan pelepah kurma di hadapan orang banyak. Karena Amr bin As segan, ini kan anak khalifah, tetap dijalankan hadnya itu, tetapi tidak ada orang, dicambuklah oleh Amr bin As 80 kali. Terdengar kabar itu oleh Umar bin Khattab, Pak, ngamuk Umar. Dia sudah kucambuk, Umar. Kau jalani ndak hukum Allah? Mencambuk itu di mana? Di depan orang banyak, bukan diam-diam. Suruh dia jalan kaki dari Mesir ke Madinah. Jalan kaki dihukumnya anak, Pak. Sampai di Madinah, Bu, sahabat semua udah nahan, kan dia udah dicambuk khalifah, udah tidak peduli Umar. Dicambuknya anaknya itu, ketika anaknya sudah sakratul maut tuh, Bu, sampaikan salamku ke Rasulullah bahwa aku telah melaksanakan hukuman yang seharusnya. Macam itu dia, Pak, ngeri enggak tuh, Bu? Tetapi kalau lembut Umar, jangan pula ditanya, hati lembut, Pak. Dengar dia, Bu, ya, ada perempuan sedang ngomong sama emaknya. Emaknya ini ngomong, penjualan sekarang susah, nak. Supaya banyak kita dapat laba, campur aja susu tuh pakai air. Itu dengar sama Umar di luar, Pak. Karena kan tidak ada kendaraan lewat, Pak, bram bram. Jadi malam itu terdengar orang ngomong. Kata anak ini, tidak, Ibu, bukankah Khalifah Umar melarang kita mencampur susu murni dengan air? Tidak usah kau dengarkan betul Umar tuh. Lagian pula dia malam ini udah tidur kok. Umar memang tidur, Ibu, tapi Allah kan tidak tidur. Mendengar itu, Pak, sedih hati Umar, Pak. Hebat nih, ditandainya rumah tuh, Bu. Pulang dia ke rumah, dikumpulkannya semua anak laki-laki. Aku dah menandakan rumah seorang wanita. Aku senang dengan dia karena kejujuran dia. Ada enggak kalian yang mau menikahinya? Kalau enggak mau, kalian maju, bapak maju. Nah, itulah Hasim yang waktu itu mau, Pak. Hasim inilah yang menikah dengan perempuan itu, yang akhirnya keturunannya adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi bapak baik, ibu baik, lahirlah anaknya pemimpin besar. Nah, itu pula kelembutannya, Pak, gampang terhenyuh saking takutnya kepada Allah tuh, Bu. Pernah Umar itu belusukan ke desa-desa, Pak. Ditanyanya ke warga desa tuh, ke nenek-nenek, bagaimana semenjak kepemimpinan Umar? Umar tuh mudah-mudahan dilaknat lah oleh Allah tuh. Tidak ada adilnya. Tidak pernah aku dapat bantuan dari dia. Ini depan Umar nih, Pak. Ya Umar manalah tahu, nenek jauh di desa. Tidak usah dia jadi pemimpin kalau tidak mau tahu dia sama rakyatnya. Itu ketakutan Umar, Pak. Ginilah, Nek,
kalau aku kasih nenek duit 25 dinar, kira-kira nenek mau ndak memaafkan Umar? Kalau itu mau aku, kan lumayan Pak, 25 dinar. 1 dinar 3.500.000 lebih kali 25. Dipanggil Umar lah Ali. Ali, tolong catat Ali perjanjian ini, bahwa nenek ini dikasih 25 dinar, dia berjanji akan memaafkan kesalahan Umar bin Khattab. Baik Amirul Mukminin, kata Ali. Baru pucat nenek itu, rupanya yang dimakinya tadi pemimpinnya, Bu. Nenek jangan takut nek, kata Umar. Itu memang salah aku tuh. Ini nanti kalau aku mati Ali, selipkan perjanjian ini Ali. Jadi kalau ditanya Allah aku bisa nunjukkan. Saking takutnya itu Pak. Jadi memang Umar itu tegas dan lembut hatinya. Jadi kalau untuk hal-hal yang memang dilarang Rasulullah, Abdurrahman bin Auf pun dimakannya, Bu. Walaupun dia tahu bagaimana baiknya Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf melakukan itu pun mungkin karena dia menganggap berarti boleh gitu Pak ya, makai baju dari sutra itu. Tapi dia memang terkejut dia nengok Umar memperlakukan anak itu dengan memasukkan tangan ke dalam gamis itu kemudian dirobek. Ternyata betul marah Umar nih, Bu. Karena Khalid bin Walid niru pula jadinya, Pak. Khalid bin Walid dalam riwayat ini, kenapa pula kau marah sama aku? Abdurrahman bin Auf aja makai. Karena dirobek Umar juga bajunya, Pak. Kau sama penyakit kau sama Abdurrahman bin Auf? Kan tidak. Itu tuh terjadi karena Abdurrahman bin Auf bercerita ke Rasulullah badannya banyak ada penyakit kulit, makanya dibolehkan Rasulullah. Akhirnya betul sahabat meniru jadinya, Pak. Abdurrahman bin Auf aja makai. Sementara orang tahu, Bu, Abdurrahman bin Auf inilah yang Rasulullah ridho kalau dia jadi imam, Pak. Jadi para sahabat itu ada juga hal seperti ini, salah dalam mengartikan pemakaian sutra itu. Jadi waktu Khalid bin Walid dirobek itu agak emosi juga dia memang, Pak. Tapi setelah dia tahu, tidak jadi dia ngamuk. Karena sahabat mikir juga, Pak. Satu-satunya sahabat Rasulullah yang perkataannya sama dengan wahyu adalah Umar bin Khattab. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Berapa kali kejadian, Bu. Waktu Abdullah bin Ubay bin Salul wafat, tokoh munafik wafat, Rasulullah mau menjenguk, Pak. Itu ditarik Umar jubahnya, Bu. Jangan kau jenguk orang ini ya Rasulullah. Ini orang jahat. Berapa kali pun kau minta ampun. Kau tahu kan Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 80, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau minta ampun untuk mereka atau tidak kau minta ampun untuk mereka, 70 kali pun kau minta ampun tidak akan diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah apa, Bu? Dalam ayat itu kan Allah membatasi 70 kali Umar. Biarlah aku lebihkan 71. Begitulah Rasulullah masih sayangnya, Pak. Setelah meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul, dimandikan, dikafani, disolatkan oleh Rasulullah, diantar ke kubur. Pas Rasulullah mengantar ke kubur itu, turunlah surah At-Taubah 84 tuh, Pak. Marah Allah. Jangan pernah engkau berdiri menyolatkan mereka, berdoa di atas kubur-kubur mereka. Ternyata Umar yang benar. Jadi dia keras, tapi ternyata kerasnya itu betul. Makanya tidak bisa juga diremehkan kalau Umar marah tuh, Pak. Karena memang dia tulus, memang takut kepada Allah. Makanya dia melakukan hal yang seperti itu. Cuman Umar ini walaupun dia tahu kata-katanya diiyakan oleh Allah, ndaklah dia besar kepala. Aku tuh ya Rasulullah, aku malas ngomong sebetulnya. Kan kena marah kau jadinya. Aku tuh ndaklah macam itu. Kalau kita ya tuh, Pak. Seminggu itu ya cerita ke orang pengurus masjid, ndak mau ikut kata-kata saya, kena sekali. Menangis-nangis datang ke rumah saya, padahal nggak ada orang yang nangis datang, manalah ada, Pak. Jadi di perang Badar, kata Abu Bakar, lepaskan saja tawanan ini ya Rasulullah, kita minta uang jaminan. Yang tinggi pangkatnya kita minta 4.000 dirham, yang prajurit biasa kita minta 1.000 dirham. Oke, kalau menurut kau bagaimana Umar?
matikan aja semua ya Rasulullah, pancung kepala mereka. Kapan perlu Suhail bin Ammar yang suka memaki-maki kau tuh kita tarik lidahnya baru kita pancung. Beda tuh Pak. Akhirnya kata Rasulullah, maaf Umar, aku lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar Siddiq. Tidak diterimalah pendapat Umar. Turunlah surah Al-Anfal ayat 67. Itu marah betul Allah. Kenapa kau terima sebelum kau melumpuhkan musuh di muka bumi? Kau menginginkan harta benda duniawi Muhammad. Aku menjanjikan akhirat untukmu. Menangis Rasulullah berdua Abu Bakar dibuatnya Pak. Ditanya oleh Umar, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Rasulullah terus menangis. Kata Umar, kalaupun kau tidak menceritakan kenapa kau menangis ya Rasulullah, izinkan aku ikut nangis bersamamu. Anda jelas, ndaklah masalah, yang penting adalah nangisnya lah kita sama-sama. Baru dikatakan Rasulullah, Pak, kemarin aku menerima pendapat Abu Bakar melepaskan tawanan dengan jaminan. Ternyata aku salah Umar. Allah lebih memilih pendapatmu. Andaikan Allah menurunkan azabnya saat ini Umar, hanya engkau yang selamat. Itu diakui oleh Rasulullah. Jadi tidak bisa juga dikesampingkan sahabat kalau Umar bin Khattab yang berbicara. Kemudian Bu, pernah Umar juga nampak dia orang sedang sholat Pak, kancing bajunya dari sutra. Jadi lapis kancingnya itu dari sutra, ditunggunya orang tuh sampai selesai sholat. Kenapa kau khalifah? Kata ini ya, sepanjang apapun dia sholat aku tunggu nih. Akhirnya selesai orang tuh sholat, diguntingnya Pak, buah baju yang ada sutra itu digunting sama dia. Kata orang ini, baju-bajunya ini dibuang enggak khalifah? Enggak, baju kau bawa lah, aku yang ku gunting itu cuman kancingnya saja. Enggak ada yang ribut Pak. Begitulah tegasnya Bu. Kalau kita kan beda pula, apalah salah ngomong baik-baik. Ini jadi Pak, tidak selamanya orang yang keras kasar-kasar itu salah ternyata Pak. Tidak selamanya, mungkin kita tidak cocok sama jiwa kita, tapi belum tentu dia salah. Nah kemudian Bu, ini kejadiannya ada namanya Sa'id Al-Qari. Sholat isya lah kita lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.